Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Joko, subscriber dari Pekalongan kalau nggak salah ya. Yang mempertanyakan tentang pairing ya, tentang pairing atau tentang penjodohan yang kita bisa mengharapkan atau dengan harapan burung ternakannya atau anakan dari burung tersebut besarnya sesuai harapan atau apa ya, lupa saya pertanyaannya. Kurang lebih gitu ya. Kalau dicontohkan, Mas Joko ini pengen tahu kalau seperti betina merah saya yang saya jodohkan itu, yang ini ya, yang ini, yang supitnya udah patah 3 kali kalau nggak salah ya. Saya lupa. Ini besarnya segini ya, dia pas di lingkaran ini. Terus dengan harapan anakannya itu yang apa namanya istilahnya itu ya, aduh lupa saya namanya. Istilahnya sesuai harapan gitulah, paling gampangnya. Nah itu tergantung dari Mas Joko ya, atau teman-teman pengen anakan yang seberapa besarnya sesuai harapan gitu ya. Artinya dia pas untuk bermain. Kalau untuk ukuran betina ini termasuknya agak besar ya Mas Joko dan juga teman-teman. Kemudian kita pengen anakan yang misalnya sebesar ini untuk pejantan ya, untuk anakan yang jantannya yang untuk mainan. Kalau misalnya segini yang ideal ya, nah itu yang ideal itu maksudnya. Yang ideal untuk bermain itu misalnya panjenengan pengen anakan yang besarnya juga segini, jadi usahakan Mas Joko atau teman-teman carikan jantan yang besarnya juga segini, karena biasanya anakan merpati itu kalau dia jantan akan selalu lebih besar daripada yang betina, karena faktor istilahnya apa ya, dia lebih dulu menerima makanan dari indukannya. Itu biasanya beda 2 hari, dan untuk perkembangan itu walaupun tampaknya sama, itu nanti akan ada perbedaan antara jantan dan betina. Itu mungkin karena faktor genetika bisa, atau memang secara alami itu yang betina itu lebih kecil daripada yang jantan. Makanya carikan jantan yang sebesar ini kalau pengen yang sebesar ini. Walaupun teman-teman punya betina yang lebih kecil, misalnya kecil sekali ya, jauh lebih kecil dari ini misalnya. Kemudian teman-teman pengen punya anakan yang besarnya segini, ya carikan jantan yang segini. Itu nanti biasanya menurun ke anakannya yang jantan. Walaupun nanti misalnya badannya, kemudian rangkanya, kemudian silangannya atau rambonnya itu dia menurun dari ibunya, tapi besarnya biasanya ikut ke jantannya. Jadi coba usahakan Mas Joko atau teman-teman cari pejantan atau indukan jantan itu yang besarnya sesuai keinginan, dengan harapan nanti anakannya sebesar itu juga. Itu secara alami begitu ya Mas Joko dan juga teman-teman. Jadi tidak usah kita takut misalnya betinanya kecil, kemudian pengen punya anakan yang lebih besar, itu jodohkan saja dengan pejantan yang lebih besar atau merpati jantan yang lebih besar. Itu biasanya nanti anakannya akan
Kalau jantannya biasanya lebih besar dari indukan betinanya. Dia mengikuti bapaknya misalnya gitu. Ya, mengikuti bapaknya. Secara badan ukurannya itu biasanya seperti bapaknya. Kemudian untuk karakter biasa dia juga menurun dari bapaknya. Kemudian kalau untuk kecepatan kadang-kadang ketika ibunya dari terah yang kencang itu biasanya bisa ikut ibunya, karena nanti mungkin dari badannya bisa ikut ibunya, tapi karakternya misalnya dia karakter stabil, kemudian karakter gampang metil, itu akan ikut bapaknya. Kebanyakan begitu yang saya perhatikan kalau saya bermain rumahan dulu. Jadi kalau misalnya saya punya betina yang kecil menurut saya bagus, kemudian dia anakan dari burung bagus walaupun kecil, misalnya saya harus beli, ya saya beli. Itu saya punya gambaran, oh saya di rumah punya burung yang seperti ini. Kemudian saya tahu misalnya betina ini dari indukan yang karakternya kayak gini. Saya tidak masalah, yang penting dia badannya bagus walaupun kecil ya. Misalnya buluannya juga bagus, rambunannya juga bagus, tetap saya ambil. Kemudian saya jodohkan dengan jantan yang saya cenderung menyukai karakternya. Misalnya dia gampang nyetil, kemudian dia lossnya bagus. Nah, itu biasanya nanti akan mengikuti dari jantannya. Yang jelas kalau pejantan itu menurunkan karakter, kalau menurut saya kebanyakan menurunkan karakter. Misalnya burung teman-teman itu suka ngikut ke musuh, kalau misalnya untuk rumahan itu nanti walaupun betinanya bagus, dari terah bagus, kadang-kadang ada beberapa, bahkan banyak ya yang ikut kayak bapaknya, dia suka ngikut. Makanya walaupun kita punya pejantan yang kurang kencang tapi dia metilan, kemudian dia kalau turun dari atas sampai bawah tanpa ngebuang, itu kalau saya ambil, nanti saya jodohkan dengan betina yang dari anakan burung yang kencang misalnya. Itu nanti akan terjadi perpaduan, turunnya bagus, metil, kemudian karena didukung dengan badan yang bagus dari betinanya, dari ibunya misalnya, itu nanti akan kenceng. Jadi dia ya metil ya kenceng gitu loh. Dan juga kalau turun juga sampai bawah. Itu yang saya pahami ketika saya bermain rumahan untuk untuk mikan atau meranake, kalau orang Jawa bilang, itu saya patokannya begitu. Saya tidak menafikan ya kalau betina yang bagus itu juga nanti menentukan merpati kita jadi bagus, tapi saya melihat walaupun misalnya jantannya kenceng, tapi kalau dia sering ngikut ke tempat musuhnya, nanti anak-anaknya juga begitu. Jadi saya yang penting patokannya, yang penting jantan itu dia turun metilan, turun bagus, walaupun nggak kenceng tetap saya ambil. Nanti saya silangkan dengan burung terah dari kenceng. Misalnya saya punya burung kenceng punya anak yang betina, itu nanti saya jodohkan sama itu. Itu ya Mas Joko dan juga teman-teman. Untuk besar kecilnya burung yang kita inginkan biasanya mengikuti yang jantan, Mas. Artinya terah jantannya ya, misalnya dia dari burung yang besar, kemudian pas dia keluar dulunya kecentet, kemudian dia agak kecil, nanti di anaknya biasanya akan cenderung ikut sama terahnya itu ya. Misalnya bapaknya burung yang kecil itu besar ya, itu nanti akan sebesar mbahnya. Ini kan yang saya ceritakan, misalnya jantannya kecil tapi dia terah burung besar, nanti akan besar juga. Sedangkan untuk secara alami kalau lolohannya bagus, itu jarang ya burungnya jadi kecil sekali, itu jarang. Saya sering sekali kalau yang kecentet baru jadi kecil, tapi kalau dia secara alami dia full makanannya,
dia akan sebesar indukannya, sebesar indukan jantannya untuk yang jantan. Kemudian kalau yang betina itu kadang kecentet karena dia netesnya 2 hari kemudian, kadang-kadang ya kayak ibunya atau lebih besar sedikit, tapi jarang yang lebih kecil dari ibunya kalau dia nggak kecentet ya. Kalau dia normal pertumbuhannya, dia nggak mungkin lebih kecil dari indukannya. Dia cenderung sama atau lebih besar sedikit. Kalau untuk jantan biasanya besarnya sama dengan bapaknya, kalau betina biasanya sama dengan ibunya, atau ya itulah. Kalau pas kecentet dia lebih kecil, kalau normal ya biasanya sama dengan ibunya. Itu ya Mas Joko dan teman-teman. Jadi jangan khawatir, lihat aja indukan jantannya sebesar apa, nanti anaknya juga segitu. Dengan catatan perawatan yang bagus, makanannya juga bagus, tidak kecentet, dia nggak pernah sakit dari kecil, biasanya akan begitu, akan sama dengan indukan jantannya. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Mas Joko dan teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.